Bab 72. Ketidakrelaan dalam hati. Begitu. Melihat Sean tidak menunjukkan minat untuk melanjutkan pembicaraannya, Ingram berhenti bertanya padanya. Waktunya makan malam, semuanya. Ayah, kemarilah untuk mencuci tangan. Sean, aku akan ambilkan air untuk mencuci tanganmu. Nora melangkah keluar dari dapur dan meminta mereka mencuci tangan sebelum makan. Mengerti? Sean mengangguk sambil tersenyum. Mereka makan makanan yang cukup mewah. Suasana di rumah itu berubah jadi manis, tidak seperti biasanya. Duduk mengelilingi meja, Sean hanya lebih banyak mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Mei tidak mempedulikannya karena dia tahu bahwa Sean adalah orang yang pendiam. Sean menatap mereka satu persatu, memegang garpu di tangannya. Tiba-tiba, hatinya merasa tersentuh. Dia pikir dirinya cukup kuat setelah melalui semua kesulitan di masa lalu. Namun ada sesuatu yang secara bertahap telah mengubahnya. Tadinya, Sean tidak menyukai Mei atas apa yang telah dia lakukan. Tapi ketika Sean menempatkan dirinya di posisi Mei, dia sungguh bisa memahami Mei. Siapa yang rela mengizinkan putrinya menikah dengan pria lumpuh? Oleh karena itu, kebencian Sean terhadap Mei berangsur-angsur menghilang. Selama mereka mau mengubah diri, Sean bersedia melindungi mereka agar tidak tersakiti. Setelah makan malam, Nora membantu Sean untuk menyegarkan diri dulu, lalu mereka kembali ke kamar masing-masing. Sean mengeluarkan jarum-jarumnya dan mulai mengobati kakinya dengan akupuntur. Jarum menusuk ke dalam kulitnya dan tetap diam di sana. 10 menit kemudian, Sean mulai melepaskan semua jarum dari kakinya. Total ada 9 jarum. Huff! Sean mengembuskan napasnya dengan berat. Sean merasakan sesuatu yang tak biasa terjadi kali ini. Kakinya yang kehilangan rasa mulai merasakan sesuatu lagi. Sean bisa merasakan aliran hangat di kakinya. Sean jelas tahu bahwa penyumbatan pembuluh darahnya telah hilang. Jika tidak, dia tidak akan pernah merasa seperti itu. Sean tidak bisa menahan kegembiraannya, meski ia tetap tenang ketika menghadapi berbagai macam rintangan dalam hidupnya. Lagi pula, sangat berarti baginya untuk bisa berdiri lagi. Sean menarik napas dalam. Kemudian dia berusaha keras untuk menggerakkan kakinya. Saat ini, Sean merasakan kehangatan yang mengalir melalui pembuluh. Sean sangat senang sehingga dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat kakinya. Detik berikutnya, Sean menggerakkan kaki kanannya dengan gemetar dan akhirnya membuatnya terangkat sedikit. Sean kaget melihat ini terjadi. Lalu ia berusaha lebih keras lagi untuk mengangkatnya lebih tinggi. Kaki kanannya perlahan bergerak dan terangkat semakin tinggi. Ketika Sean mengangkatnya setinggi sekitar 20 cm dari kursi roda, tiba-tiba ia merasakan kehangatan itu berangsur menghilang. Sean merasakan kaki kanannya langsung terjatuh karena tenaganya menghilang. Sean mengatupkan giginya, menggunakan seluruh kekuatannya, dan berusaha keras untuk memegang pegangan tangan dengan erat. Namun, dia masih bisa merasakan kekuatan itu menghilang dengan cepat. Sean tidak mau menyerah. Ia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya untuk mengangkat kakinya yang terjatuh. Untungnya, begitu Sean menjauhkan tangannya, kakinya terjatuh dengan keras di atas kursi roda. Bang! Bang! Sean mengepalkan tangan kanannya dan memukul kakinya dengan keras beberapa kali. Meski Sean memukulnya sekeras itu, dia tidak bisa merasakan apapun, apalagi kesakitan. Huff! Sean menarik kembali tangannya dan mengembuskan napasnya. Helaan napas itu dipenuhi dengan depresi. Dulu, dia adalah jenderal paling kuat di Angkatan Darat, memimpin pasukan yang terdiri dari jutaan tentara. Dia telah mendapatkan reputasi yang sangat hebat, mengancam semua jenis musuh. Tapi sekarang, gerakannya begitu bergantung pada kursi roda untuk bergerak. Siapapun pasti sulit menerima perubahan sejauh itu. Bahkan setelah 8 tahun berlatih keras, masih sulit bagi Sean untuk menghadapi kenyataan. Sean berdiam diri sebentar. Dan kemudian dia menenangkan diri lagi. Tidak ada gunanya menjadi marah. Dia harus menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Dia berpikir,
Semua sumbatan yang terjadi karena duduk di kursi roda selama 2 tahun telah disingkirkan. Pasti ada masalah lain yang belum terpecahkan yang menyebabkan kakinya lemah. Kaki itu tidak peka, dan indera berasal dari sistem saraf pusat. Gumam Sean dan perlahan menyadari sesuatu. Awalnya, dia terlalu percaya diri akan keterampilan medisnya. Dia pikir sumbatan itulah yang menyebabkan kakunya jadi mati rasa. Tapi sepertinya, bukan karena itu. Odam meracuni Sean, yang memiliki efek besar tidak hanya pada pembuluh darahnya tetapi juga pada sistem saraf. Kalau tidak, Sean tidak akan menjalani hidup yang mengerikan, menjadi orang dengan keterbelakangan mental. Indera dan sensasi. Sean terus bergumam. Tulang, pembuluh darah, nadi, dan sebagainya. Dengan semakin majunya pengobatan masa kini, penyakit apapun sangat mungkin untuk disembuhkan. Tetapi sistem saraf selalu menjadi bagian tersulit untuk ditangani. Ada begitu banyak orang yang sembuh dari patah tulang atau lumpuh karena luka serius. Masalah yang disebabkan oleh sistem saraf merupakan yang paling sulit untuk diobati. Sean mengusap pelipisnya, memikirkannya berulang kali dalam benaknya. Menyembuhkan sistem saraf merupakan hal paling sulit di seluruh dunia. Untungnya, itu tidak terlalu sulit bagi Sean. Ini dia. Beberapa saat kemudian, Sean membuka matanya perlahan. Ia memikirkan resep yang akan cukup membantu sistem sarafnya. Pada akhirnya, Sean akan benar-benar pulih baik secara mental maupun fisiknya. Saat itu, dia bisa menyingkirkan kursi rodanya. Lalu, dia bisa berdiri tegak di hadapan Nora. Bab 73. Frima, Angelica, Astragalus, dan Lycopodium. Sean mengambil pulpen dan mulai menulis resepnya. Angelica memiliki efek antioksidan dan pengentalan. Dia bisa mengobati kerusakan saraf yang disebabkan oleh iskemia. Dan unsur mikro dalam Astragalus memiliki efek untuk melindungi saraf. Dia bisa menghilangkan radikal bebas. Juga bermanfaat untuk pertumbuhan sel saraf. Menurutku, efeknya pasti cukup kuat. Jadi umur tumbuhan obat itu sangat penting. Sean memikirkannya dan menandai persyaratan usia di balik tanaman herbal. Segera, berbagai jenis herbal dituliskan di atas kertas oleh Sean. Pada hari ulang tahun Nyonya Perkins, Sean memberinya pil. Tapi pil itu dihancurkan oleh Hope. Hanya Sean yang tahu berapa banyak orang kaya dan berkuasa yang akan berjuang untuk mendapatkan pil itu jika mereka menunjukkannya. Pil itu sungguh berharga. Tetapi jika pil ini berhasil diproduksi, yang kemarin itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Selama Sean meminum pil ini ditambah dengan kemampuan akupunkturnya, efeknya pasti akan jauh lebih besar daripada usahanya. Sean yakin dirinya dapat sembuh. Mengenai sumber tumbuhan herbal itu, Sean sama sekali tidak mencemaskannya. Keluarga Perkins memiliki bisnis herbal. Itulah mengapa mereka bekerja dengan perusahaan Lemant Medicine. Dan bahkan jika keluarga Perkins tidak bisa membantunya, lagi pula, keluarga Lemant memiliki lebih banyak herbal daripada keluarga Perkins. Sean tidak membuang waktu. Dia segera memotret resep tersebut dan mengirimkannya pada Scott. Sean, kamu masih bangun? Sean baru saja mengirim pesan itu. Pintunya tiba-tiba diketuk. Nora, ada apa? Aku belum tidur, kata Sean sambil meletakkan ponsel. Boleh aku masuk? Nora menunggu beberapa saat. Lalu dia perlahan membuka pintu. Ada apa? Apa kamu merasa tidak nyaman lagi? Sean menatap Nora. Dia mengkhawatirkan wanita itu. Dia pikir Nora kesakitan karena sedang datang bulan lagi. Sean tidak membuang waktu. Dia segera memotret resep tersebut dan mengirimkannya pada Scott. Sean, keluarga Perkins memiliki bisnis herbal. Itulah mengapa mereka bekerja dengan perusahaan Lemant Medicine. Dan bahkan jika keluarga Perkins tidak bisa membantunya, dia bisa meminta bantuan Scott. Lagi pula, keluarga Lemant memiliki lebih banyak herbal daripada keluarga Perkins. Sean tidak membuang waktu. Dia segera memotret resep tersebut dan mengirimkannya pada Scott. Sean, kamu masih bangun? Sean baru saja mengirim pesan itu. Pintunya tiba-tiba diketuk. Nora,
Ada apa? Aku belum tidur, kata Sean sambil meletakkan ponsel. Boleh aku masuk? Nora menunggu beberapa saat. Lalu dia perlahan membuka pintu. Ada apa? Apa kamu merasa tidak nyaman lagi? Sean menatap Nora. Dia mengkhawatirkan wanita itu. Dia pikir Nora kesakitan karena sedang datang bulan lagi. Bukan, ini Tina. Dia ingin berbicara denganmu. Nora melambaikan tangannya lalu dia menyodorkan ponsel itu ke hadapan Sean. Sean tertegun sesaat. Tapi dia tetap menerima ponsel itu. Hei, Sean, aku Tina. Suara lembut Tina terdengar dari seberang telepon. Ya, ada apa? Kenapa kamu belum tidur? Hati Sean terasa hangat dan bertanya pada gadis mungil itu sambil tersenyum. Sean, teman sekelasku menggangguku lagi. Dan para guru meminta kami untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Mereka tidak hanya meminta uang tetapi juga ingin kamu pergi ke sana secara pribadi dan meminta maaf kepada mereka. Dia bisa mendengar ada keluhan dalam suara Tina. Sean mendengar apa yang dikatakannya. Matanya terlihat dingin. Dia sudah memberi mereka kesempatan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Aku mengerti. Besok aku ke sana, kata Sean dengan suara ringan sambil tersenyum. Baik, tolong jangan beritahu ibuku. Aku diam-diam menghubungimu. Ibuku tidak ingin aku memberitahumu tentang hal itu. Tina mengangguk dan serius memberitahu Sean dengan serius. Baik, aku tidak akan memberitahunya, jawab Sean sambil tersenyum. Tina, sini mandi dulu. Kamu sedang apa di sana? Suara Iris terdengar dari seberang telepon. Aku datang. Tina segera menjawabnya. Lalu dia menutup telepon dengan tergesa-gesa. Sean lalu memberikan ponsel itu pada Nora. Tina bilang apa padamu? Nora menatap Sean. Dia penasaran dengan apa yang dikatakan Tina. Dia bilang kalau dia diganggu lagi oleh anak-anak lain. Dia ingin aku membantunya. Sean tersenyum dan menjelaskan padanya. Awalnya Nora tercengang. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Iris dan Tina, mereka sangat tidak beruntung. Tina selalu merasa tidak nyaman saat melihat anak-anak lain tinggal bersama kedua orang tuanya. Ada rasa tidak berdaya dalam kata-kata Nora. Tidak peduli bagaimana nasib mereka, aku kenal mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka diganggu oleh orang lain, kata Sean serius sambil mengangkat kepalanya perlahan. Walaupun Tina anak-anak. Baiklah. Nora mengangguk dan memegang ponselnya. Tiba-tiba, dia merasa canggung berada di ruangan itu. Dia duduk sebentar. Lalu berdiri dan pergi. Keesokan harinya, Hawk melakukan penutupan jalan di Hotel Lakeside. Kabar tentang dirinya yang akan melamar Nora menyebar dengan cepat. Yates terus menyebarkan hal itu. Semua anggota keluarga Perkins mengetahuinya. Jika ada orang yang tidak mengetahuinya, mungkin itu hanyalah Nora dan orang tuanya. Lagi pula, anggota keluarga Perkins yang lain tidak suka bicara dengan mereka. Dan mereka tidak mengatakan apapun pada mereka. Untuk saat ini, berita itu belum menyebar ke seluruh kota Riverfall. Tapi itu hanya masalah waktu. Pada dasarnya, mereka yang mengetahuinya sudah tahu bahwa Hawk memesan seluruh hotel Lakeside. Pada saat yang sama, di teka matahari, Iris menggandeng Tina dan turun dari mobil. Ada rasa malu di wajahnya. Tina mengenakan gaun katun merah muda dan rambutnya dikuncir dua. Dia imut sekali. Wajahnya yang kemerahan terlihat sangat putih dan lembut. Kali ini, Tina melihat sekeliling. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Bab 74. Bu, kenapa ibu tidak ingin Sean datang ke sini dan membantu kita? Dan guru bilang bahwa Sean harus datang ke sini untuk meminta maaf secara pribadi. Tanya Tina penasaran sambil menatap Iris. Karena, kata Iris. Dia berhenti sebentar. Terakhir kali, Sean mengbab 73, membungkuk untuk minta maaf. Bu, kenapa ibu tidak ingin Sean datang ke sini dan membantu kita?
Dan guru bilang bahwa Sean harus datang ke sini untuk meminta maaf secara pribadi. Tanya Tina penasaran sambil menatap Iris. Karena, kata Iris. Dia berhenti sebentar. Terakhir kali, Sean menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itu memang membuat Tuan Levy terkejut. Tapi dalam lingkungan, dia tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan tinju. Dan Tuan Levy punya banyak teman. Dia bisa dengan mudah mengumpulkan beberapa teman dan mengendalikan Sean. Jadi Iris tidak memberitahu Sean tentang hal itu. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena Sean tidak bisa mengalahkan pria itu kali ini. Kata Iris sambil menggeleng. Tina mencebikkan bibir saat mendengarnya. Lalu dia berkata, menurutku Sean yang terbaik. Sudah cukup. Jangan ganggu Sean lagi. Sean mungkin akan segera pergi. Dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu kita. Mata Iris meredup ketika dia membicarakannya. Sean mau kemana? Tanya Tina gugup sambil menarik tali ransel di pundaknya. Iris terdiam sesaat dan menyentuh kepalanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Iris juga sudah tahu bahwa Hope memesan seluruh hotel Lakeside untuk bersiap melamar Nora. Dan dia dengar dari nenek Tina bahwa Nyonya Perkins juga membelah Hope. Jadi, Nyonya Perkins akan berusaha semampunya untuk mengusir Sean dari keluarganya demi mempertahankan Hope. Kemana Sean akan pergi? Wah, bukannya ini ibunya Tina? Masuklah karena kamu sudah ada di sini. Bu Farmer menunjukkan ekspresi lucu dan senyum penuh arti di wajahnya. Ketika Tina melihat Bu Farmer, dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Iris dan memegang pakaian Iris dengan tangannya. Selama 2 hari ini, Bu Farmer sengaja membuat kesulitan bagi Tina. Jangan takut. Kita selesaikan saja masalah ini. Jadi, jangan khawatirkan hal ini. Dan jangan melarikan diri. Iris memegang tangan kecil Tina dan masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, ada Tuan Levy dan 2 pria paruh baya lainnya. Dan ada beberapa pemuda yang ganas. Mereka menatap Iris ketika dia masuk. Iris hanya menghibur Tina. Namun ketika Iris melihat apa yang terjadi di dalam kamar, tanpa sadar dia mundur selangkah. Para pemuda ganas itu menunjukkan ekspresi galak. Dan tato mereka di leher mereka menjulang. Dia tahu mereka pasti mafia. Iris tidak berani memprovokasi mereka. Ya, di mana si lumpuh itu? Apa dia takut datang ke sini? Aku menyuruhnya membungkuk untuk meminta maaf. Apa dia takut? Tanya Tuan Levy dengan suara ringan sambil melirik Iris. Kita bicarakan urusan kita sendiri saja. Kata Iris sambil menggeretakkan gigi dan berusaha keras untuk memberanikan diri. Baiklah. Kamu bilang kita urus saja urusan kita sendiri. Tuan Salter, tempat ini milik Anda. Anda saja yang putuskan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Tuan Levy bersenandung. Dia langsung berbalik badan dan menatap seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengangguk. Dia duduk di kursi dan menatap Iris. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda. Nama saya K. Salter, pimpinan grup Salter. TK Matahari adalah milik perusahaanku. Ketika Iris mendengar ini, detak jantungnya sedikit meningkat. Grup Salter adalah salah satu perusahaan terbesar di kota Riverfall. Belum lagi keluarga Perkins tidak membantu Tina dan Iris. Jika mereka membantu, keluarga Perkins tidak akan pernah menyinggung keluarga Salter. Tuan Levy mencibir saat melihat ekspresi Iris. Dia sengaja meminta K datang ke sini. Bukan hanya karena tempat ini milik K. Dan, tentu saja, dia ingin Iris mengerti akan satu hal. Sean mungkin berani memukul Bu Farmer bahkan bodyguard dari Tuan Levy. Tapi Sean tidak berani memukul K. Sean tidak berani menyentuh K bahkan jika K sendiri yang meminta Sean melakukannya. Bagaimanapun, uang dan kekuasaan adalah hal paling penting dalam lingkungan ini. Tuan Levy cukup yakin dengan pikirannya. Saya datang ke sini secara pribadi untuk 2 hal. Pertama, anak Anda mencakar wajah anak Tuan Levy. Dan ada bekas luka di wajahnya. Anda harus menjelaskannya. Kedua, saya dengar bahwa ayah anak Anda memukul Bu Farmer.
Ana jelas harus memberi penjelasan pada saya tentang hal itu. Kak bicara dengan suara perlahan, seperti memberi perintah kepada mereka. Ketika dia baru saja selesai berbicara, para pemuda galak itu bersenandung dan menatap Iris. Iris menatap ke arahnya. Tina juga kaget dan wajahnya terlihat panik. Sekarang, saya tanya, mana pria cacat yang memukul anak buah saya? Tanya Kak lagi sambil menatap Iris. Iris tidak tahu harus bilang apa. Sekarang kamu baru takut. Kenapa kamu tidak berpikir ini akan terjadi saat kamu memukul mereka? Kata Tuan Levi jijik sambil mencibir. Sean hanyalah pria lumpuh yang duduk di kursi roda. Berani sekali Sean pamer di hadapannya. Apa menurut Sean Tuan Levi itu lemah? Kami akan menebus kerugian Anda, kata Iris dengan suara ringan sambil menghela napas dalam hati. Tentu. Tapi kamu harus memberikan Uang 2.870.160.000 untuk anakku. dan kamu harus memberikan uang 2.870.160.000 Untuk Bu Farmer. total 5.740.320.000. Berikan padaku, kata Tuan Levi pada mereka sambil melangkah maju. Dan kalian bertiga, termasuk pria cacat yang memukul anak buahku, harus membungkuk untuk meminta maaf. Jika dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa membungkuk di kursi roda dengan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada kami. Bab 75. Tuan Levi mengatakan semua itu satu persatu secara berurutan. Kau mengangguk dan berkata kepada mereka, itu masuk akal. Kita akan lakukan dengan cara ini. Iris menunjukkan ekspresi malu dan mengertakkan giginya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Belum lagi mereka tidak disukai di keluarga Perkins. Bahkan Yates, yang disukai oleh mereka, tidak akan mudah untuk mendapatkan rupiah 5,740,320 dari keluarga Perkins. Jadi dia tidak punya uang sebanyak itu. Kamu tidak punya uang? Lalu kenapa kamu sombong sekali? Beraninya kamu memukul orang lain. Kamu sangat sombong. Aku beritahu, ada banyak orang yang tidak bisa kamu pukul di kota Riverfall. Tuan Lady menjentikkan lengan bajunya dan mencibir mereka. Aku tidak pernah peduli tentang siapa yang bisa kupukul. Kalau aku ingin memukulnya, akan kupukul. Terdengar cibiran dari arah luar setelah Tuan Lady selesai bicara. Lalu pintu terbuka. Sean menggerakkan kursi rodanya dan perlahan masuk ke dalam ruangan. Ketika Tina melihat Sean, ada kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Awalnya Iris merasa senang. Tapi dia langsung kecewa. Apa yang bisa dilakukan oleh Sean dengan datang kemari? Dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Kak. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Sean maju ke depan Tina. Kemudian dia tersenyum dan menyentuh kepala Tina. Tuan Salter, ini pria yang kuceritakan, kata Tuan Lady pada Kak sambil menunjuk Sean dan mencibir. Kak melirik kursi roda Sean. Dia benar-benar meremehkan itu. Apa yang bisa dilakukan orang cacat? Sean tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya. Dia juga tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Terakhir kali dia datang kemari, dia sungguh ingin membicarakan masalah itu dengan mereka. Tapi kali ini, dia sama sekali tidak mau bicara. Aku mendengar bahwa seseorang mengatakan ada orang yang tidak bisa kupukul. Sekarang, siapa yang mengira dia adalah orang yang tidak bisa kupukul? Berdiri saja di depanku. Sean perlahan menoleh ke belakang dan menatap mereka. Suasana hening setelah ia mengatakannya. Orang cacat ini sombong, bukan? Ya, sepertinya kamu benar-benar hebat, ya? Selang beberapa saat, seorang pria dari antara para pemuda galak itu maju perlahan. Pemuda ini memutar pergelangan tangannya sambil berjalan. Plak! Ketika pemuda ini baru berdiri di hadapan Sean, Sean menamparnya. Suara tamparan itu terdengar jelas. Pemuda itu menutupi wajahnya dan terus melangkah mundur. Mari kita lihat apakah aku punya sesuatu.
Mari kita lihat apakah aku bisa memukulmu. Sean perlahan menarik tangannya kembali. Dia melakukannya dengan tenang. Dia memukul pemuda itu tanpa ragu. Mereka terkejut dengan apa yang terjadi. Kapan orang cacat bisa sesombong itu? Aku akan membunuhmu. Pemuda yang dipukul berteriak pada Sean. Lalu mencoba menendang Sean. Ada kilau dingin di mata Sean. Dia hanya duduk di kursi rodanya dan memegang pergelangan kaki pemuda itu. Kemudian dia melipat jarinya dan membalik suatu tempat di kaki pemuda itu. Aduh! Pemuda itu tiba-tiba tersentak. Lalu kakinya tiba-tiba mati rasa karena kesakitan. Kemudian, pemuda itu merasakan kekuatan kakinya menghilang dengan cepat. Dia hanya merasa kaki itu bukan lagi miliknya. Lalu pemuda itu merasakan kakinya melemah dan jatuh ke lantai. Kaki yang dipukul oleh Sean tidak bisa digerakkan sama sekali. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Pemuda itu syok. Ia menatap Sean dan bertanya. Sean mencibir. Ada ratusan titik akupuntur di tubuh manusia. Setiap titik akupuntur memiliki fungsinya masing-masing. Jika seseorang bisa menguasai hal ini, dia bisa membunuh orang lain dengan itu. Hanya membuat kaki pria ini kehilangan mati rasa sebentar bukanlah hal yang sulit. Kamu! Beraninya kamu memukul dia di depanku! Kak tampak cemberut dan berkata dengan suara dingin kepada Sean. Kamu adalah Tuan Salter, bukan? Kemarilah. Aku akan memberitahumu sesuatu. Kata Sean tenang sambil menatap Kak. Kamu mau bilang apa padaku? Jangan minta maaf. Beri saja mereka uang. Meski Kak mengatakan itu pada Sean, dia tetap menghampiri Sean dengan penuh kesombongan. Tapi saat Tuan Leby melihat hal itu, dia merasa akan terjadi hal buruk. Benar saja, Sean tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar keras lagi. Blak! Itu adalah tamparan yang jelas. Kak sampai 3 kali berputar di tempat karena tamparan ini. Kepalanya berdengung. Kamu! Beraninya kamu memukulku! Kak adalah orang yang berkuasa. Dia tidak pernah ditampar oleh orang lain. Jadi mudah untuk tahu seberapa marahnya dia saat ini. Kamu memukulku! Beraninya kamu memukulku! Ada kilatan dingin di mata Kak yang membuat orang lain takut. Karena aku ingin memukulmu. Jika kamu ingin tahu alasannya, kamu pantas mendapatkannya. Karena aku hanya ingin melakukannya. Apa sudah jelas? Sean masih tenang. Dia hanya duduk di kursi rodanya dan berkata kepada Kak. Kamu cari mati. Apa kamu tahu bisnis seperti apa yang dijalankan perusahaanku? Kak menutup wajahnya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon. Aku ingin tahu bisnis seperti apa yang dijalankan perusahaanmu. Saat itu, terdengar suara tenang dari luar. Sekelompok orang masuk sebelum mereka berbalik. Ketua dari mereka berjas dan terlihat sopan. Ada 8 pengawal berjas hitam di belakangnya. Semuanya kuat dan tinggi. Bersambung ya sobat semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng.